Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati yang menyembah hanya bagimu Yesusku. Mazmur 119 ayat 66 berkata, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
setia. Hmm. Shalom warga kerajaan Allah, sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory, di mana bulan ini kita akan membahas The Valley of Refining yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Tapi kali ini saya akan membacakan dari ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Yang mau kita belajar tekankan pada saat ini adalah 3 hal. Yang pertama, dimulai Rasul Petrus menyatakan seketika harus berduka. Kata seketika menunjukkan penunjuk waktu. Kalau kita belajar bahasa kan ada penunjuk, misalnya keterangan atau penunjuk apa, ini penunjuk waktu yang artinya mau ditekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak selama-lamanya. Ada satu hal yang firman Tuhan berkata bahwa tidak selamanya engkau ditinggalkan. Berarti di sini ada waktu. Jadi bagian pertama yang kita perlu pelajari saat ini adalah waktu. Di bagian bahasa lain dan bahkan King James Version menyatakan a season. Jadi ada waktunya. Yang kedua di sini dikatakan bahwa kamu akan berduka. Kata berduka di sini kalau kita pelajarin adalah lupeo, yang berarti grief, sorrow atau tertekan atau distress, yang artinya memang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi sekali lagi ya, a season, sebuah musim. Dan yang sangat menggairahkan adalah dikatakan maksud semuanya itu. Jadi Tuhan bukan melakukan itu semuanya tanpa tanpa tujuan atau tanpa maksud. Semuanya ada tujuannya. Maksudnya apa? Firman Tuhan dikatakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kata maksud di sini berarti Tuhan tidak pernah kebobolan. Tuhan tidak pernah kelewatan atau kecelakaan atau bahkan ketiduran. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud. Kita belajar dari tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya kalau kita bicara refining, kita pasti bicara tidak lepas dari 3 orang tokoh ini ya. Saya bacakan di dalam Daniel 3 ayat 23 sampai 25 dikatakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan tangan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Jadi kita lihat yang di sini, yang kedua adalah maksud. Tuhan punya tujuan, dan kita belajar di sini adalah bahwa ketika kita ada di dalam api, Tuhan tidak memadamkan apinya, tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan ada bersama kita di dalam api tersebut. Ini yang perlu kita pelajarin, 2 hal simple ya. Cara pandang kita terhadap masalah menentukan respon kita kepada masalah tersebut. Coba ketika kita ngelihat macet, waduh macet banget ya, males keluar. Tapi coba kita naik ke tempat yang lebih tinggi, kita melihat oh hanya 2 kilo aja macetnya, setelah itu lancar. Maka kita bisa menentukan oh 1 jam lagi kita akan jalan. Jadi cara pandang kita menentukan respon kita. Yang selanjutnya cara pandang kita kepada Tuhan menentukan juga bagaimana Tuhan akan bertindak. Kita lihat bukan bagaimana ketika orang Israel bersungut-sungut dan Tuhan berkata 40 hari sama dengan 40 tahun kamu akan terus berjalan di padang gurun. Jadi sekarang yang kita belajar ketika kita ada di refining, dimurnikan, ayo cara pandang kita kepada masalah dan cara pandang kita kepada Tuhan itu sangat menentukan.
Dan yang paling akhir dari semuanya itu kita belajar, akhirnya hasilnya dari itu semua Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan. Di ayat di bagian terakhir dikatakan hasil pemurnian bukanlah kehancuran, melainkan kemuliaan. Bahasa aslinya doksa dan kehormatan. Time. Jadi saya tekankan sekali lagi, ada 3 hal. Yang pertama, semua ada waktunya untuk seketika. Dan yang kedua dikatakan semua ada maksudnya, ada tujuannya. Belajar di dalamnya cara pandang kita kepada masalah dan cara pandang kita kepada Tuhan. Dan yang paling akhir adalah upah dari itu semua, Tuhan memberikan kemuliaan dan kehormatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Kau izinkan kami ada dalam pemurnian. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau ada bersama-sama kami. Seperti ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dalam api, ternyata ada yang keempat seperti dewa katanya, itulah Engkau bersama kami. Sekarang Engkau di dalam kami, Roh Kudus-Mu dalam kami, firman-Mu dalam kami, terus menyertai kami ketika kami dalam api. Dan kami percaya kami semua akan keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai emas yang murni. Hidup kami jadi berkat, jadi dampak bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.